akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga atur pambagio dari tuan rumah, yang keempat sambutan ketua editor, yang kelima santapan rohani, yang keenam kegiatan yang akan diisi arisan dan masukan-masukan, yang ketujuh penutup. Bapak Ibu, marilah kita mulai acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Almira Fanari Farisa. Kepada Adik Almira Fanari Farisa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayasabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayasabu an lam yarahu alam naj'al lahu 'aynaini wa lisanan wa shafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghubah yatiman za maqrabah أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapa dan anaknya. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu, adalah golongan kanan. Dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aulan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu atur pambagio dari tuan rumah yang akan diwakili oleh Bapak Haji Suwondo. Kepada Bapak Haji Suwondo, waktu dan tempat kami persilakan. Nggone ibu niki nggone iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Haji Kukuh Rusianto MPT yang saya hormati, jamaah umroh Ebitur Kabupaten Purworejo yang tidak saya sebut satu persatu, semuanya Bapak dan Ibu semuanya yang sangat saya hormati, saya sayangi dan sekaligus saya banggakan. Tidak lupa juga kepada ini anak-anak saya, cucu-cucu saya yang semuanya ikut hadir. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwasannya di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan dipertemukan oleh Allah. Bapak Ibu hadir ke sini itu insya Allah dipertemukan oleh Allah. Bisa hadir di antara kita, ada yang tidak bisa hadir karena kegiatan yang lain, mungkin ada yang karena ya kesibukan atau karena berhalangan apa, tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk itu sebagai rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ikrar kita, dengan syukur kita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan ikrar kita, kesyukuran kita Allah senantiasa menambahkan rahmat dan barokahnya pada kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu jamaah yang kami hormati, kami sekeluarga, ya kami sebagai peserta baru jadi belum tahu seluk-beluknya bagaimana acara, juga belum tahu. Jadi ini mencoba-coba dan acara juga ngawur pokoknya ini, pokoknya apapun tuh ya. Jadi karena kami sebagai peserta yang paling baru, kami umroh baru kemarin bulan puasa kemarin. Jadi tidak tahu selama ini seperti apa. Kalau pada pertemuan kami belum tahu ya. Untuk itu minta maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu termasuk salah satu ibadah silaturahim dan mendapatkan pahala catatan kebaikan dari Allah SWT. Yang tidak lupa saya minta mohon maaf, betul-betul mohon maaf. Para nggawe omah ki yo meng angger dadi
Dulunya itu tidak terencana, tidak kumpul-kumpul, bagus rame-rame ke babar belas. Pokoknya bumi ya alhamdulillah, jadi tidak terpikir sama sekali. Jadi sekarang delok pesertaan kok 40 jiwa, mantap banget ini. Bingung lah, tak kira ngendi. Ini saya bingung, sehingga tadi malah larang ditanang ruang tamu ora cukup, kalau teras ya urung cukup. Malah tanggone seperti ini. Betul-betul saya minta maaf. Tidak layak sekali untuk menghadirkan Bapak dan Ibu sekalian. Sampai-sampai, nah ini seperti ini, saya kan bingung nih, dan bisa bertatap muka kan juga sulit, terpaksa seperti orang naik bis. Ini kan yang paham betul Ibu ya. Karena kawan-kawan itu mengatakan nasib baik kalau jangan melingkar sehingga bisa bertatap muka semuanya, saling menyapa, saling melihat wajahnya. Ini keputusan orang nggak bis. Ya minta maaf, betul-betul minta maaf. Selanjutnya, marilah kita meluruskan niat agar kehadiran kita setiap pertemuan itu mendapatkan barokahnya Allah. Kita niati yang pertama paling tidak kita niati itu silaturahim. Itu termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu niatnya silaturahim sudah termasuk ibadah mendapatkan pahala Allah. Mengakrabkan, merapatkan, kalau yang pernah putus yang menyambung lagi, ini adalah termasuk ibadah silaturahim. Yang kedua ya kita niati, entah seberapa diniati dengan untuk tolabul ilmi. Berarti bisa dimanapun tempatnya kita memperoleh ilmu, walaupun sedikit, walaupun hanya mengulang. Ilmu sebenarnya kita itu ilmu sebenarnya bela-beli ngaji, nanti seumur hidup bela-beli ngaji. Ini gak ada yang ngelakoni, bahaya sing kesisok ke burung gitu. Jadi nyata nak bola-balik dikorek, diasah lagi. Nek cara saya tapi nek dikorek ngaji lagi itu ya kaya anyar gitu rasanya kayak ada semangat untuk melaksanakan. Dicas lagi. Nek wis kelawasan ya iso lali, akeh lali. Nah, jadi kita niati monggo Bu nggih. Jalan-jalan sampai dulu. Nonton bareng panggilan minggu. Nonton tasik. Saya lanjutkan. Jadi kita niati ya setidaknya ya untuk silaturahim dan untuk mendapatkan ilmu seberapapun dapatnya. Karena konon kabarnya pandai itu tidak wajib, tapi kalau mengajinya wajib. Jadi menuntut ilmunya itu yang wajib. Nah untuk itu di sela-sela kita pertemuan nanti walaupun sedikit ada kultum. Apa 7 menit, apa 17 menit, atau 27 menit nanti pun monggo nanti sambil melihat situasinya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di tengah kesibukan ada kesibukan 17-an Agustus sehingga pada lomba-lomba banyak yang mengikuti lomba, ada yang pengajian, ada yang apa ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan mudah, lancar dan diberkahi oleh Allah Taala. Selanjutnya karena saya peserta baru, saya ingin memperkenalkan keluarga saya. Ya, rada tak ulur mundak le nggawe perubahan belum mateng. Perkenalan saja, saya nama Suwondo, istri saya Mufidah, anak saya Sugih, saya anaknya 5 arang-arang. Jadi sampai sekarang ini sampai pensiun 12 tahun masih menguliahkan anak ragil. Karena anak yang ragil itu kalau lahirnya istri saya sudah usia 42 tahun. Jadi masa beranaknya paling panjang. Jadi selisih antara yang baru dan yang ragil itu 21 tahun.
Saya masih punya tanggungan, yaitu satu orang yang lagi masih kuliah, ini tugas akhir. Mohon doa restunya mudah-mudahan cepat selesai. Kemudian anak yang pertama yang ikut umroh kemarin itu tadi, ini yang paling utara itu anak pertama yang tadi anaknya 2 membaca Quran itu yang kemarin ikut umroh bersama-sama. Jadi itu yang paling dekat di Purworejo, rumahnya di Bandung Selis, dekat mepet SD Bandung. Nah nomor 2 ini yang baju abu-abu ini juga di Bandung, tapi Bandung Kulon. Itu anak nomor 2. Anak nomor 4 juga di Bandung, dekat rumahnya. Anak nomor 3 itu yang ada di Sukoharjo, yang dulu bersama dengan Mas Fuad, putranya Bu Kukuh, Pak Kukuh, itu Sinta yang di Sukoharjo. Ini malah ini tunjangan-tunjangan. Jadi saya ya karena belum merencanakan tanggal ini ya sudah, walaupun ini sebetulnya tunjangan-tunjangan waktu saya, karena Sinta itu besok hari Rabu itu mengikuti suaminya. Saya itu ya seneng-seneng sedih. Jadi suaminya itu mendapatkan beasiswa S3 di Abu Dhabi. Jadi akan berangkat ke Emirat Arab besok hari Rabu. Nah ini Sinta sampai nggak bisa hadir hari ini, sudah sibuk sendiri. Dulu S2-nya di Inggris, ini S3-nya kok di Abu Dhabi. Memang yang dicita-citakan di sana yang dekat dengan Arab, katanya naik umroh cedek gitu katanya. Ini besok hari Rabu berangkat. Jadi saya ini waktunya memang ini ya sebetulnya, tapi kan itu tidak tahu ini sudah apa? Saya sudah merencanakan tanggal ini untuk pertemuan, ternyata menyusul seperti itu. Kemudian nomor 4 di Bandung, laki-laki, dan yang terakhir perempuan yang masih kuliah. Anak saya 5, gilir kacang, wedon lanang, wedon lanang, wedon. Nah, itu sudah perkenalan keluarga saya. Ya, kemudian yang terakhir saya sebagai peserta baru hanya mendoakan saja kepada biro atau perkumpulan ini, semoga perkumpulan semacam ini bisa dilanjutkan, kita petik hikmahnya, bisa ketemu, bisa silaturahim, bisa ketawa bersama. Ketawa itu obat. Jadi kalau cara saya ditakoni resep apa kondo ada jisong guyu. Ya bilangnya seperti itu. Oh, guyu itu larang harganya. Kalau di rumah bersama suami istri belum tentu bisa guyunya kakak barang. Nah, ketemu seperti ini bisa tertawa. Nah, tertawa itu obat. Jadi salah satu hikmahnya silaturahmi bisa tertawa. Nah, tertawa itu sebagai obat, imunnya meningkat. Mudah-mudahan dengan silaturahmi seperti ini kita bisa menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan diberikan panjang usia yang barokah. Amin. Ya, besok kalau masanya sudah ditimbali ya semoga husnul khotimah. Nah, jadi doa yang terakhir itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan perkumpulan ini berlangsung terus, semakin rembogwan dan semakin bermanfaat ke depannya. Jadi mungkin bisa digali hal-hal apa lainnya yang bisa menambah gerengsennya pertemuan ini. Demikian saja. Saya bicara ini sama sekali tanpa konsep, tanpa berpikir minta uni-unine. Karena tadi bisa rada kemurungsung pikirannya karena itu. Badhe tidak tumut duwe Abu Dhabi napa? Badhe ngeteraken. Mungkin boten lah. Insyaallah. Teng Solo mawon, teng Sukoharjo. Ngatur mawon kayaknya Pak Punten. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Suwondo atas aktif pembagiannya. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MPD Purworejo kepada Bapak Haji Kukuh Ujianto MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita lihat aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah atas limpahan rahmatnya, dan pada pagi siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya hadir di sini dalam kondisi berbahagia semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Haji Suwondo beserta keluarga dan timnya dari Wareng dan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini walaupun banyak acara bisa berkumpul bersilaturahim di tempatnya Pak Haji Suwondo ini, dan alhamdulillah cukup meriah ya. Walaupun beberapa yang sudah nulis kemudian tidak jadi hadir karena ada yang berkegiatan lain, ada yang kurang sehat seperti Bu Kosim. Tadi saya sepedaan ketemu pamit karena sedang batuk. Pak Ngadi ya pamit karena asam uratnya naik. Tidak jamaah saja. Jadi tadi malam itu paniknya kaki saya seperti dagingnya dimakan apa cepat-cepat gitu. Sampai pagi nggak bisa tidur katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kami sebagai yang dikuatkan dalam rombongan mengaturkan terima kasih pada keluarga Bapak Haji Suwondo dan tim yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan luar biasa. Jadi terima kasih, semoga apa yang disediakan oleh Pak Haji Suwondo dan keluarga dan tim menjadi amal baik yang mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini saya juga mau ngulur-ngulur seperti Pak Wondo. Saya ingin ya supaya kita kalau tahu kan kemudian menjadi lebih dekat. Pak Wondo itu dulu kepala sekolah saya. Kalau bahasanya Bambang Pacul itu kalau mau sukses itu harus ada galah supaya bisa melompat. Nah, Pak Wondo itu termasuk salah satu galah saya. Nah, saya diberi kesempatan untuk ikut seleksi kepala sekolah. Pulang dari ikut seleksi saya ditanya Pak Wondo, gimana Pak untuk? Saya bilangnya kalau fair play saya lulus Pak. Dia jawabnya mantap, kalau fair play saya lulus. Karena yang saya baca tadi malam semuanya keluar. Jadi sukses itu kadang-kadang bukan karena pinter ning sok bejo. Sing diwaca metu. Dan alhamdulillah waktu itu ada teman yang seangkatan saya ke Purworejo itu langsung diucapi selamat Pak Luhur. Selamat apa nih? Peringkat 1. Kemudian ternyata yang diberangkatan ke Semarang itu saya tidak termasuk yang diberangkatkan. Saya ini lagi jadi peringkat 1 nih kan diangkat. Waktu itu yang diberangkatkan 4 orang. Berangkat yang senior, ternyata yang diberangkatkan itu yang senior. Kemudian ada panggilan lagi 4 termasuk saya. Nah, yang 4 senior yang sudah diberangkatkan ketemu yang 4 junior. 4 junior itu saya, Pak Kasimu, Pak Aman. Itu yang junior ketemu di Semarang. Yang senior kaget.
Rupa iki sing nom-nom do teko. Yang dua ngopo. Malah yang kemudian yang lulus semua itu yang junior. Yang junior yang lulus semua. Yang senior yang lulus hanya 2. Itu bentuk tersebut. Ya. Di tadi kita kadang-kadang ya tadi yang namanya sukses kadang tadi karena di dalam mbok pinter apa nek sing diwaca ora metu kan ya ora iso. Sehingga yang saya baca kok sing ditakoki sehingga saya bisa jawab. Itu sejarah saya dengan Pak Wondo. Bapak Ibu yang saya hormati, di apa yang disampaikan Pak Wondo betul sekali. Kalau kita ketemu, kita bersilaturahim, ya silaturahim sangat diperintahkan supaya kita saling bersilaturahim. Kalau kita bersilaturahmi, apalagi kalau pujiannya Pak Jadidi itu kumpulono wong soleh. Ya, kalau kita berkumpul dengan orang soleh, saya seperti Gus Baha itu, nek wong 40 ki salah siji sing wali. Ya, sehingga kalau kita dipertemukan dalam kondisi tadi bersilaturahmi, kemudian ada majelis ilmu, saya yakin akan sangat bermanfaat. Sehingga kami sekali lagi berharap pertemuan seperti ini menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi insya Allah selalu ada manfaatnya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, tadi mungkin Bapak Ibu semua sudah perso Pak Wondo ini kegiatannya luar biasa. Jadi ada baju-baju nganteng, ada di sini dulu ice cream ada. Di sini dulu tempat gudangnya, ya. Jadi nanti kalau yang cucunya mau apa gitu, ini sunatan atau yang lain, atau sudah ada yang buka linknya yang di grup yang dikirim Bu Wondo itu. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau di situ ada linknya Bu Wondo. Dikasih komen bintang. Ya nanti ya kalau jangan buka, diklik itu akan keluar. Nah, silakan di komen, diberi bintang 5. Nek cara Bu Lasmi ini di apa Bu? Di like dan di yang lain. Ini ada YouTuber dan TikTok ini ya. Ini saya melihat TikToknya Bu Lasmi ini. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua berharap nanti walaupun sedikit apa yang disampaikan Pak Wondo, kalau mungkin jenengan sudah pernah dengar apa yang mungkin nanti disampaikan oleh Pak Ustadz, mungkin sudah pernah dengar. Tapi kalau kita ulang, kita tidak tahu kapan ilmu yang manfaat yang datang ke tempat kita. Semoga sekali lagi pertemuan ini mendapat ridho dari Allah dan kita semua. Tadi yang disampaikan Pak Wondo, semakin tua semakin baik, dan nanti kalau dibundut ya husnul khotimah. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Wondo dan keluarga dan tim, dan kami mohon maaf apabila kehadiran kami ada hal yang kurang berkenan di hati ibu bapak semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Kukuh Ujianto MPD atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, sebelum meningkat acara selanjutnya ada break sebentar, Pak. Minta direneng-renengkan katanya.
Mungkin dikirim kita grup kabarin ya. Untuk grup ini kita. Baik, acara selanjutnya yaitu santapan rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sucahyo kepada Bapak Haji Sucahyo. Karena ibu-ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya biasa kalau ceramah ini ceramah nada dan dakwah, Roma Irama ya. Jadi sebelum ceramah kita dengarkan dulu sedikit lantunan dari, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak generasi milenial insya Allah tahu ini, yang nyanyi Raihan ya. Sedikit intermezzo ya, nggak pada tegang ya. Syair dari lagu ini sebenarnya ngambil dari satu hadis dan ayat Al-Quran. Di awal tadi disebutkan bahwasanya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ada yang tahu surat apa Bu? Al-Asr ya. Wal asr innal insana lafi usrin illa ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwasanya manusia ini dalam kerugian kecuali orang-orang wa solihat, orang-orang yang beramal soleh ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, kemudian watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ya. Jadi syaratnya itu Bu, kalau ingin
menjadi orang-orang yang tidak dianggap orang-orang yang merugi, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, ya, atau dalam mengajak kebaikan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengajak dalam kesabaran. Dan tentunya dari tadi syair Raihan ini luar biasa, yang ambil syair dari hadis yang diriwayatkan dari Al-Hakim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasehati sahabatnya, janganlah menjadi orang yang merugi, ya. Nah, bagaimana yang disebut orang yang merugi? Maka ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama tadi, sehat sebelum sakit. Kemudian muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin. Lapang atau waktu luang sebelum waktu sempit. Dan hidup sebelum mati. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sehat sebelum sakit, ya. Bahwasanya nikmat sehat ini nikmat yang lebih besar tingkatannya dibandingkan dengan nikmat harta, ya. Kok bisa nikmat sehat lebih besar daripada nikmat harta? Coba bapak-bapak, ibu-ibu siang malam bekerja, dikumpul-kumpul uang, suatu saat sakit, mereka rela mengorbankan hartanya demi, dalam tanda kutip, menebus kesehatan. Iya kan? Iya kan? Mau bayar berapa, masuk rumah sakit dibayar, Bu. Kalau kata dokter, oh ini udah gawat kritis, harus dirawat, dibayar itu. Mau 1 juta, 2 juta, bahkan lebih dibayar. Oh ini harus dioperasi, oh ini harus dipasang ring. Padahal mungkin biayanya nggak 10, 20 juta, ratusan juta saja dibayar, ya, demi mendapatkan nikmat kesehatan tadi. Maka nikmat kesehatan ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan nikmat harta. Dan sangat sayang sekali apabila nikmat kesehatan tidak dimanfaatkan untuk menambah amal ibadah. Kadang-kadang ya mungkin gitu, dulu waktu mata masih sehat kita malas baca Quran. Sekarang baca Quran, apa ini? Apa? Udah kayaknya nyambung semuanya, ya. Tambah kacamata, ya. Tambah lampu lebih terang lagi, ya. Kadang-kadang sudah susah, ya. Nah, makanya nikmat sehat ini benar-benar harus dimanfaatkan supaya menambah amal ibadah. Kadang-kadang dulu gitu ya, males ke masjid, ya. Sekarang giliran udah kena stroke, ya, pingin ke masjid, ya. Kaki diseret-seret, harus pakai kursi roda, harus pakai tekan, ya. Nah, makanya ini pentingnya kita bersyukur atas nikmat kesehatan apapun. Nikmat mata, Masya Allah, ya. Bahkan orang mau pingin mata sehat aja bisa jutaan. Tapi pernahkah kita berdoa sama Allah, ya Allah, alhamdulillah saya punya 2 mata, masih normal, bisa ngelihat. Kadang-kadang lupa, ya. Tapi kalau udah dikasih sakit, ada katarak dikit, ngelamat-ngelamat, nggak bisa ngelihat sedikit, aduh kenapa ini mataku, baru kerasa, oh iya, selama ini saya kurang mensyukuri nikmat sehat mata. Belum lagi nikmat telinga, Masya Allah, ya. Saya pernah, karena saya punya yayasan, ya, saya pernah membantu salah satu yang rusak telinganya. Itu kalau pakai alat bantu ABD namanya, alat bantu dengar itu, ada yang alat bantu dengarnya itu lebih dari 50 juta harganya. Cuman alat bantu dengar, artinya tidak rusak permanen. Kalau rusak permanen nggak bisa, ya. Ini gara-gara
jatuh ya, kecelakaan, kemudian pendengarannya berkurang, itu ABD bisa sampai 50 juta. Artinya apa? Nilai satu bagian telinga kita ini lebih dari 50 juta. Ya. Mata tadi ada yang mau saya kasih 100 juta, matanya saya ambil satu. Kalau ginjal masih ada orang jual ginjal ya, karena dia tahu ginjal itu ada dua. Kalau ginjal hanya satu-satunya, saya yakin nggak ada orang jual ginjal. Ya. Nah, karena ginjalnya satu masih bisa bekerja, udahlah satu dijual, ada orang yang seperti itu ya. Tapi ini betapa besar nikmat kesehatan ini, alangkah sayang sekali kalau tidak menambah nikmat, yaitu nikmat ibadah kepada Allah. Selama kita bisa jalan ke masjid, ayo kita ke masjid. Selama kita bisa baca Quran, ayo rajin baca Quran. Selama kita bisa mendengarkan ilmu seperti hari ini, ya, ayo kita sama-sama ke majelis taklim, sama-sama kita tolabul ilmi, ya, dari telinga kita, ya. Selama kita bisa menyampaikan balighu ani walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat, pakai mulut ini, ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Barang siapa menyampaikan satu kebaikan, kata Rasulullah, kemudian orang yang disampaikan itu melakukan kebaikan yang kita sampaikan. Contoh umpamanya kita ngajarin anak kita, baca Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, ya. Diajarin sampai hafal, sampai fasih, dipakai 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat wajib. Masya Allah, ngalir terus itu pahalanya kepada kita. Sepele seolah, ya. Kita ngajak orang lain, yuk sedekah yuk. Nih ada tetangga yang sakit, gak punya biaya ke rumah sakit, yuk kita patungan 10.000, 20.000, kita kasihkan, orangnya bisa berobat ke rumah sakit. Pahalanya gak cuman yang kita sedekahkan, tapi pahala kita ngajak, kita dapat, ya. Jadi kalau kita 100.000, kemudian kita ngajak orang 10 orang, ya, ikut patungan 100.000, kita dapatnya sedekah 1.100.000, Masya Allah, ya. Maka manfaatkan mulut ini selagi bisa berbicara lancar, ya. Manfaatkan untuk dakwah, untuk menyampaikan ilmu, dan gak harus kita dalam tanda kutip pinter dulu. Nah, baca basmalah, Al-Fatihah, udah jadi pahala, ya. Kita berilmu tinggi dulu baru dakwah, tapi sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ini nikmat sehat. Kata Rasulullah tadi, manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu, ya. Boro-boro kita mau ke masjid, boro-boro kita mau baca Quran, boro-boro kita mau sholat tahajud kalau lagi sakit. Yang ada juga, sakit gigi aja, ya. Kita udah, ya Allah, mau sakit gigi, ke masjid yuk. Enggak, saya izin dulu. Itu ada pengajian, enggak, saya lagi meriang, ya. Jarang orang yang mau beribadah maksimal ketika lagi sakit. Maka manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan luar biasa janji Rasulullah, ya tentunya ini janji Allah melalui Rasulullah. Barang siapa yang sudah istiqomah melakukan satu kebaikan, kemudian, ya, tidak bisa melakukan kebaikan karena sakit, ya, maka dia dianggap selama sakit itu tetap melakukan kebaikan tersebut. Masya Allah, ya. Contoh, umpamanya Bapak Ibu udah rajin tahajud nih, setiap malam bangun malam, sekali waktu sakit, ya. Ya tadi boro-boro mau bangun buat wudhu aja, waduh, namanya panas dingin, ya, namanya gregesi, gak mau, aduh susah bangunnya. Akhirnya gak sholat tahajud pada malam itu. Tapi karena dia telah istiqomah setiap malam tahajud, insya Allah pada malam tersebut walaupun tidak tahajud tetap mendapatkan pahala tahajud, ya. Ini janji Rasulullah, janji Allah melalui hadisnya Rasulullah, ya. Jadi pentingnya kita amal istiqomah terus walaupun sedikit. Kata Allah, kata Rasulullah, ya, tentu ini dari Allah, bahwa Allah ini lebih cinta atau lebih suka kepada orang yang hanya melakukan amalan sedikit tapi rutin,
yaitu istiqomah tadi, ya. Maka manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian yang kedua apa Bu tadi? Yang kedua apa? Ada yang ingat? Sehat sebelum sakit, mudah tua, ya. Ini luar biasa juga bagi para pemuda, ya. Nah ini kita karena ya kita mungkin golongannya udah tua-tua ya, ya. Nanti bisa diangatkan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang ada istilah gini Bu, ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, enak banget, ya. Semua orang juga pingin, tapi nggak semudah itu buat masuk surga, ya. Enak kalau kita mudanya foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pinginnya semua seperti itu. Tapi luar biasa, untuk mendapatkan keistiqomahan itu butuh perjuangan, ya. Maka masa muda ini adalah masa yang benar-benar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena nggak ada itu istilah mentang-mentang masih muda, nantilah umur saya masih panjang. Nggak ada. Meninggal itu atau mati itu nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor urut enak, oh habis bapak itu umur 60, bentar lagi saya 59, ya. Oh habis bapak itu umur 71, oh bentar lagi saya umur 70, ya. Enak kalau tahu urutannya, ya. Tapi ternyata mati itu nomor cabut. Makanya kalau kita masuk ke satu kuburan, ada yang panjangnya sekian, ada yang sekian, ada yang panjang banget, ya. Ya. Itu kan bisa jadi mungkin bayi yang meninggal, ya. Mungkin juga umur 5 tahun meninggal, umur 17 tahun meninggal. Gak ada jaminan kita bisa sampai tua. Dan jelas sekali dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi di hari kiamat nanti. Yaitu salah satu golongannya adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, ya. Maka ini istimewa kalau kita memiliki pemuda. Senang kita melihatnya, Masya Allah, masjid penuh sama anak-anak muda, ya. Gak cuma nonton TV, nongkrong-nongkrong, main HP, ya. Senang kita melihat, oh Masya Allah, pengajian anak-anak muda, ya. Nah ini karena tadi gak ada jaminan, ya. Gak ada jaminan anak muda itu bisa sampai tua. Kadang-kadang ada yang mikirnya, nantilah ke masjid kalau udah pensiun. Apakah yakin kita sampai umurnya pensiun, ya? Ada kan yang bilang gitu, nantilah ngaji mah kalau udah santai, udah gak ada kerjaan, ya. Ibadah ini harus dipaksakan, ya. Maksa di sela-sela kita sibuk kerja, ada pengajian ikut. Di sela-sela kita sibuk dagang, ada panggilan adzan, berangkat ke masjid. Harus dipaksakan ibadah, ya. Karena kalau tidak dipaksakan, maka tidak akan tercipta itu yang namanya istiqomah, ya. Maka manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Kemudian yang berikutnya apa, Bu? Ingat? Kaya sebelum datang miskin, ya. Nah ini luar biasa, ya. Kekayaan itu Rasulullah pernah bersabda bahwasanya yang aku takutkan di antara umatku ini bukanlah kemiskinan, ya. Jadi Rasulullah nggak takut kalau umatnya ini miskin, enggak. Tapi kata Rasulullah, yang aku takutkan ketika dunia ini dihamparkan, ya, atau kekayaan diberikan kepada umatku seperti umat-umat terdahulu yang akhirnya melupakan, ya. Coba Korun ini celakanya gara-gara kaya atau miskin, Bu? Kaya. Gara-gara kaya dia lupa. Sa'labah ini gak mau bayar zakat ketika dia kaya atau ketika dia miskin, ya. Udah tahu semua kan ya kisah Sa'labah yang betul, yang tadinya miskin, ya. Sa'labah ini singkat cerita gini, Sa'labah ini tadinya istiqomah. Setiap hari dia datang ke masjid, tapi beres assalamualaikum, langsung dia lari pulang ke rumah. Sekali waktu ditanya sama Rasulullah, "Wahai Sa'labah,
Kenapa kamu nggak zikir dulu? Kenapa kamu nggak doa dulu? Santai dulu lah di masjid lah bahasa kita, ya. Kata sahabat, aduh maaf ya Rasulullah, non sewu ya Rasulullah, ya. Saya ini hanya punya satu baju yang bisa menutup aurat, ya. Dan baju ini harus gantian sama istri saya untuk sholat, ya. Jadi kalau kita mungkin gamis, kalau di Mekah itu kan pakai gamis, itu perempuan laki-laki sama bisa, ya, pakai gamis, ya. Nah ini Sa'labah pulang ke rumah, dibuka bajunya, dikasih ke istri biar istrinya bisa sholat, ya. Kata Sa'labah, ya Rasulullah doakan dong, ya. Doakan dong biar aku jadi orang yang kaya, biar aku ibadahnya tumakninah, khusyuk, bisa di masjid lama-lama. Ya oke lah, kata Rasulullah. Didoakanlah sama Rasulullah, ya Allah berilah kekayaan kepada Sa'labah. Singkat cerita, dari dia punya 2 ekor domba, laki-laki perempuan, beranak pinak, jadi banyak. Yang tadinya rajin ke masjid, lama kelamaan masbuk, lama kelamaan telat, lama kelamaan nggak ke masjid. Ya, gara-gara apa? Kaya. Pas miskin, ya kadang-kadang kita juga gitu. Kalau ada masalah kita nangis-nangis, ya Allah lunaskan hutang, ya. Sholat tahajud menit tumakninah, ya. Sangat tumakninah, sangat menghayati, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Besok tagihan hutang, udah jatuh tempo, ya Allah. Kita nangis-nangis kalau lagi susah, ya. Kalau lagi senang-senang, kadang ya lupa. Adzan, nantilah, santailah. Masih baru ada, belum komat, ya. Udah komat, nantilah, duhur masih adalah, masih bisa jam 2, ya. Nanti udah jam 2, masih bisa, belum asar. Akhirnya ujung-ujungnya duhurnya 2:30, ya Allah, ya. Ada yang masih gitu, Bu? Besok nggak boleh, ya. Ya. Nah ini Masya Allah, ya. Ketika diberikan kekayaan, diberikan ujian. Bahkan ada seorang sahabat Rasul, ya, ini luar biasa, Bu. Gara-gara ngurusin kebunnya, sibuk di kebun, menyebabkan datang ke masjid udah telat jadi masbuk. Bukan udah beres sholatnya, ya. Jadi masbuk, ya. Beres masbuk, beres sholat, ya. Ternyata udah sholat, ya, udah rakaat terakhir. Gara-gara tadi sibuk ngurusin kebunnya, langsung dia bilang, jangan ada yang keluar dari masjid ini, tunggu aku selesai sholat. Akhirnya selesai sholat, sahabat itu bilang, adakah yang mau kebunku? Ya, adakah yang mau kebunku? Ada yang mau ngurusin kebunku enggak? Kata sahabat ini, gara-gara kebunku menyebabkan aku telat datang, terlambat sholat ke masjid. Ada nggak kira-kira kalau zaman sekarang, gara-gara kita sibuk melapan mobil, ya, datang terlambat sholat, ya, kemudian datang ke masjid, jangan pada pulang, aku mau sedekah mobil. Ada nggak kira-kira? Nggak ada sih. Tetap aja sibuk melapan mobil, ya, ngurusin perdagangan, ya, sampai kita terlambat sholat. Maka tadi jelas kekayaan sebelum datang masa kemiskinan, ya. Jadi ketika kita kaya, manfaatkan. Punya uang buat haji, ya. Punya uang buat umroh, ya. Punya uang buat sedekah, ya. Karena belum ada jaminan. Ada jaminan nggak kita kaya terus, kita punya uang terus? Nggak ada jaminan. Berapa banyak waktu itu saya pernah ke Cianjur yang ketika gempa, ya. Gempa itu Masya Allah, gempanya di Cianjur itu karena jauh dari laut, bukan gempa laut. Kalau gempa laut nyampe ke daratnya kecil, Bu. Tapi kalau gempa darat digoncang dikit hancur semuanya, ya. Itu berapa banyak orang-orang kaya yang di sana, yang tadinya kaya, rumahnya tinggi, 2 lantai, 3 lantai, hanya dalam 5 menit langsung jadi orang miskin, ya. Jadi ketika kita punya kekayaan, manfaatkan kekayaan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Punya mobil, manfaatkan. Ajak teman-teman kita buat pengajian, ya. Yuk bareng-bareng, yuk kita ada pengajian di Purworejo. Yuk udah nggak usah mikirin bensinnya, yang penting ikut, biar manfaat, biar berkah, ya. Pakai mobilnya buat nengok orang yang sakit, ya.
pakai mobilnya buat nganterin, mungkin ada yang ngantena dan lain sebagainya, biar manfaat ya. Jangan sampai mobil didiemin, biarinlah mobil saya mah nggak dipakai nggak apa-apa ya. Kalau bisa ajukan, manfaatkan ya. Punya uang pun sama ya. Yang udah haji daftar haji lagi, yang udah umroh daftar umroh lagi. Karena jelas sekali ya, tidak ada balasan haji yaitu haji yang mabrur kecuali jannah, kecuali surga. Semua pingin haji, semua pingin surga ya. Apakah ada jaminan haji yang waktu itu kita sudah diterima sama Allah? Belum tentu. Apakah ada jaminan umroh yang waktu itu kita diterima sama Allah? Belum tentu. Bisa aja pas umroh selfie di depan Ka'bah ya. Ada kita ingat biar dipuji orang. Udah hangus itu ya. Hangus pahalanya gara-gara kita selfie. Ibu keren ya tiap tahun umroh. Iya, saya dong. Nah, hati-hati ya. Boleh kita kalau mau selfie, mau umroh, mau tiktokan dan lain sebagainya, niatkan biar orang pada pingin cepat ke Mekah. Syiar betul ya. Jadi jangan sampai cuman kita pengen dipuji ya. Kalau pengen dipuji nanti masuk riya, hilang pahalanya seperti halnya kayu bakar yang dimakan oleh api, habis ya. Maka ketika punya kesempatan, punya uang, umroh lagi ya. Karena dari umroh satu ke umroh yang lain ya, kata Rasulullah, maka akan menjadi penggugur dosa di antara keduanya. Masya Allah ya. Apalagi di sini udah ada biro travel yang terpercaya ya, pakai Ebitor ya. Nah, luar biasa ya. Tinggal bismillah kumpulin lagi, punya uang, berangkat lagi ya. Nah, ini manfaatkan kekayaan untuk menambah ibadah kita, untuk menambah amal soleh kita. Karena ketika meninggal dunia nggak ada yang dibawa, Bu. Coba lihat kalau kita mandiin ngafani orang ya, ada nggak kain kafan yang ada sakuan? Ada sakunya sengaja dijahit, kasih saku biar bisa bekal emas, bekal uang, ada nggak, Bu? Nggak ada ya. Kata Rasulullah SAW, 3 hal yang akan menyertai mayit. Apa saja itu? Keluarganya, apalagi hartanya, apalagi amalnya. Yang 2 kata Rasulullah akan kembali, sedangkan yang akan menemani adalah yang 1. Yang 2 itu apa? Keluarga. Secinta-cintanya kita sama suami kita, sama istri kita, sama anak kita, kalau udah nganterin, udah dikuburin, ada nggak, Bu, yang nungguin 7 hari 7 malam di kuburan? Nggak ada. Padahal katanya cinta ya. Padahal katanya cinta mati ya, sehidup semati. Ya, itu ucapan doang. Namun kalau bahasa kita beldedes ya, sehidup semati nggak mau. Itu ketika suaminya, istrinya meninggal suruh nungguin di kuburan, nggak mau ya. Tetap saja kembali. Rasulullah tadi keluarganya cuma nyampe kuburan, ngedoain, pulang lagi ya. Udah mungkin berapa tahun kemudian udah lupa. Istri nikah lagi, suami nikah lagi, ada kan yang itu ya. Ya bukan nggak boleh, silakan, boleh saja. Tapi tadi bukti bahwasanya benar ucapan Rasulullah, keluarganya kembali, ya. Kemudian apalagi hartanya, ya. Punya mobil mewah, Alphard, Mercy, nganterin sampai parkiran doang, ya. Beres sampai parkiran, udah balik lagi dibawa. Jadi warisan, ya. Padahal kita mungkin bapak-bapak yang selama ini berjuang siang malam ngumpulin uang dan lain sebagainya ya. Tapi karena tidak dimanfaatkan untuk akhirat, akhirnya jadi warisan. Masih mending kalau anak-anaknya soleh. Berapa banyak yang warisan malah jadi cerah bubrah ya, gara-gara wah masa 2 bagian, gak adil itu, kan saya yang ngurus bapak. Nah, kata yang perempuan ya, padahal ya sudah ada jelas di ayatnya, laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Kalaupun mau dibagi rata, bagi dulu 2 bagiannya, nanti minta keikhlasan, keridhaan dari anak laki-laki untuk ngasih ke perempuan, itu boleh ya.
Tapi jangan main bagi rata. Ya udah ada di ayatnya. Ya. Nah ini jadi masalah bisa kalau harta itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang menemani kata Rasulullah yang tidak akan kembali adalah amal kebaikan. Ya, maka kumpulkan amal kebaikan dengan harta tadi. Ya, dengan harta tadi karena tabiat seseorang itu adalah kikir. Mau bukti Bu? Mau bukti ya oke ya. Kita buktikan ya Bu. Contoh, saya punya 100.000. Ya, saya punya 50.000. Ini dikasih rezeki sama Allah 150.000. Ada kotak amal lewat depan masjid. Kira-kira yang dimasukin yang mana Bu? Jujur 50. Oke, masukin 50 ya. Sama Allah ceritanya ditambah keuntungannya, ditambah rezekinya, ditambah lagi Bu, jadi punyanya 170.000 ya. 150 sama 20 lewat kotak amal, yang mana yang dimasukin? Hah? Kenapa jadi turun? Ya tadi rezekinya cuma 150.000, sekarang rezekinya 170.000, infaknya malah jadi turun. Berarti pelit nggak Bu? Paling jujur aja Bu. Ya. Nah, ditambah lagi rezekinya sama Allah, ditambah lagi jadi 180.000. Ya. Lewat lagi kotak infak, yang mana Bu? 10.000 ya Allah, pelit ya. Turun lagi, padahal rezekinya tambah banyak ya. Lagi Bu, tambah lagi ya. Nah jadi 185 ya. Lewat infak lagi ya. Yang mana Bu? 5.000 ya Allah, jujur banget ya Bu, jujur banget ya. Oke ya, ditambah lagi rezekinya sama Allah. Ditambah lagi, tambah 2.000 nih, jadi 187.000. Ya. Yang mana Bu yang dimasukin jujur? 100? Masya Allah. Gak mungkin. Enggak, orang percaya. Orang percaya yang mana Bu jujur Bu? Ya? 2.000? Ya, alhamdulillah di sini kan nggak pelit-pelit banget. Mau ditambah lagi rezekinya? Kadang-kadang kalau di tempat lain Bu, yang 2.000 katanya ya, karena yang biasanya yang sedekah itu yang paling kecil. Ya, pernah ada cerita Bu? Ya, ulama yang paling kecil ya, karena saya sering buka kotak amal ya, karena saya kan tugas masjid ya. Tiap bulan itu buka kotak amal ya, isinya 500 perak ya, bukan 500.000, alhamdulillah 500.000, isinya 2.000. Kadang-kadang ditambah rezeki lagi nih, ada 2.000 lagi, 2.000 yang bagus sama 2.000 yang lecek. Kira-kira yang dimasukin kotak amal yang mana Bu? Kan sering saya lihat yang udah lecek, yang kadang-kadang sobek itu ada di kotak amal ya. Inilah tabiat manusia, memang kikir, pelit ya. Maka ketika kita memiliki kekayaan, manfaatkan kekayaan sebaik-baiknya buat beribadah kepada Allah ya. Jangan sampai ketika seperti Sa'labah, ketika ditagih zakat dia nggak mau bayar, nggak mau, saya ini mah perjuangan saya ngumpulin uang, nernakin kambing, domba dan lain sebagainya ya. Ini mah kerja keras saya bisa punya rumah, punya mobil, punya uang banyak. Ini mah karena saya mikir, karena saya siang malam, nggak ada belgedes ya. Semua itu karena Allah. Ada orang kadang-kadang kalau kita lihat di pasar, sama-sama jualan beras, kiri kanan, sebelahan, tapi ada yang langganan ke A, ada yang langganan ke B. Siapa coba yang membelokkan, yang membalikan hatinya buat beli ke A sama B? Allah. Kita sebenarnya nggak punya kuasa apa-apa, hanya pemberian. Ada orang mau beli ke kita, ada orang mau memperkenalkan kita, ada orang mau order ke kita. Allah yang menggerakkan. Jadi ketika ditagih zakat jangan pelit.
Kadang-kadang kita semakin banyak hartanya semakin berat. Kalau cuma 100 juta zakatnya berapa Bu? 2,5%. 2,5% berarti 2.500.000. Masih gampang ngeluarin 2.500.000 bagi-bagi. Coba kalau punya satu berapa? 25 juta. Aduh sayang, ini bisa buat beli motor. Jadi mikir-mikir malah. Padahal yang dipakai, yang boleh dipakai sama kita 975 jutanya boleh dipakai, 25 jutanya disuruh dijakatkan. Tapi semakin berat ya, ujiannya semakin berat. Maka jelas sekali kata Rasulullah bahwasanya nanti ada orang yang memanggil-manggil hartaku, hartaku, hartaku ya. Padahal kata Rasulullah, hartamu sesungguhnya adalah apa yang kau makan ya, hingga jadi kotoran. Itu udah rezeki kita sesungguhnya, harta kita sesungguhnya. Apa yang kau pakai hingga menjadi usang ya. Kalau punya baju baru belum pernah dipakai, belum rezeki kita, belum harta kita, masih ngaku-ngaku doang. Dan apa yang kau sedekahkan ya, kalau ini dinikmati makanan nanti ya, sedekahnya Pak Wondo, Bu Wondo dan tim yang lain ya, dinikmati ini menjadi rezeki sesungguhnya. Yang di rekening belum tentu, walaupun mungkin 3 digit, 4 digit ya, ratusan juta, miliaran, belum tentu jadi rezeki kita, belum tentu jadi harta kita. Karena belum dimakan, belum dipakai, belum disedekahkan ya. Tapi yang 3 tadi udah pasti jadi rezeki kita atau harta kita. Maka manfaatkan ketika kaya, punya ya. Sedekah nggak harus nunggu kaya, berapapun sesuai kemampuan. Kadang-kadang tukang beca ya, tukang beca ini nilai sedekahnya lebih besar daripada kita Bu. Kenapa? Dia habis beca dapat 20.000, temennya bilang, aduh saya mah belum larisin, lapar pengen makan. Kata tukang beca ini, nih aku dapat 20.000, 10.000-nya sok buat makan. 50%. Berarti 50%. Keren. Kita punya 100 juta, berani nggak ngeluarin 50 juta? Aduh, nanti dulu mikir-mikir. Ya berat, tapi luar biasa. Allah melihatnya bukan besarannya, tapi persentasenya. Setengahnya bisa menyelamatkan orang yang lapar. Makanya luar biasa zaman sahabat itu ketika sedekah jor-joran. Saya sedekah seluruh harta saya, Masya Allah. Ya Abu Bakar kan gitu. Umar nggak terima, saya sedekah setengahnya, Masya Allah ya. Lomba-lomba dalam kebaikan ketika kaya ya. Kemudian yang berikutnya apa Bu? Lapang sebelum sempit. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya ada 2 nikmat yang melalaikan ya. Apa saja itu 2 nikmat yang melalaikan? Kata Rasulullah adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini kadang-kadang kalau kita lagi santai, enaknya ngapain Bu? Ngopi, ngerokok, nonton TV ya, nonton bal, nonton wayang, nonton apalagi sinetron ya Bu ya. Santai sambil ngeteh ya. Kalau cuma sekedar selingan silahkan. Tapi kadang-kadang melalaikannya gimana? Jadwalnya maghrib, kadang-kadang ada sinetron yang masih asik ya. Nanti dulu. Aduh, nunggu iklan ya. Belum iklan ini ya, padahal ada sudah berkumandang, belum iklan ya. Sekarang yang melalaikan main HP, main TikTok, main IG, apalagi Bu, Facebook ya. Kadang-kadang melalaikan ya. Ya, nonton video YouTube dan lain sebagainya. Ketika sesuatu yang mubah itu sebenarnya mubah ya, tapi melalaikan bisa menjadi haram ya. Kalau mubah tapi melalaikan bisa menjadi haram. Waktunya adzan, waktunya sholat, aduh nanggung ini, TV-nya belum beres, sinetronnya belum beres, nanti dulu ditunggu beres sinetronnya baru sholat. Itu namanya melalaikan ya. Waktu luang ini bisa menjadi waktu yang melalaikan, termasuk juga kesehatan. Karena kita masih sehat, merasa masih bergas, kuat ya, ibadah mah nanti aja ya. Sehingga tahu-tahu beberapa waktu yang lalu
tetangga sebelah rumah saya ini meninggal dunia dalam keadaan sehat. Maghrib masih jamaah bareng saya, ya. Kalau lewat beberapa satu saf sama saya, ya cuman kelewatan jamaah gitu ya. Saya maghrib masih mulia. Setengah 9 saya diketok ya sama adiknya. Pak, tolongin, kenapa? Itu Pak Nanang pingsan. Ya, saya langsung ke rumahnya, saya angkat, saya masukin ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Ya, sampai di rumah sakit langsung kata dokternya dinyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Gak ada jaminan orang sehat bisa panjang umur, gak ada. Ya. Orang sakit panjang umur gak ada. Ya. Bahkan vonis dari dokter sekalipun gak berlaku. Kadang-kadang ada yang kanker stadium 4 divonis sama dokter ini umurnya 3 bulan lagi, ya. Ternyata udah 4 bulan kok masih hidup, ya. Hanya vonis saja dari dokter, tapi yang menentukan tetap sama Allah, ya. Bahwasanya ajal itu tidak bisa dimajukan barang sedetik pun dan tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun. Kalau sudah waktunya, mau yang sehat juga bisa mati, ya. Mau yang sakit bisa mati, yang kaya juga bisa mati, yang miskin juga bisa mati, yang punya jabatan bisa mati, yang gak punya jabatan juga bisa mati. Semuanya bisa mati. Dan apa yang akan kita bawa nanti ketika mati? Yaitu amal kita, ya. Udah gak ada lagi yang bisa kita andalkan nanti ketika kita sudah mati, ya. Maka waktu luang ini manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu luang melalaikan kita sehingga kita lupa beribadah, lupa bersedekah, lupa untuk tolabul ilmi dan lain sebagainya, ya. Manfaatkan waktu luang kita. Yang terakhir apa, Bu? Hidup sebelum mati. Hidup ini adalah pemutus semua kenikmatan dan pemutus semua ibadah. Ada orang yang mati, ya, kematian maksud saya. Mati ini adalah pemutus kenikmatan dan mati ini adalah pemutus semua ibadah. Ada orang yang mati baca Quran, Bu? Ada, ya. Ada orang yang mati masih sholat, yang ada juga disolatkan, ya. Makanya kalau kita melihat orang sholat, ya, orang mati disolatkan, kita harus berpikir, mumpung kita masih bisa sholat di belakang imam, manfaatkan kesempatan untuk sholat di belakang imam. Jangan sampai sekali-kalinya kita ke masjid itu ketika digotong di keranda disolatkan di depan imam. Ya. Kalau orang yang mati itu kan disolatkannya di depan imam, bukan di belakang imam lagi. Mumpung kita masih bisa berjamaah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum datang kematian tadi. Maka kata Rasulullah SAW adalah nasihat paling top, ya, bahasa kita nasihat paling top yaitu adalah kematian, ya. Gak ada lagi orang mati bisa sedekah. Bahkan ada satu ayat disebutkan bahwasanya ketika ada orang yang mati, ini orang ini minta dispensasi. Ya Allah, berilah tangguh barang sebentar saja, maka aku akan bersedekah, ya. Ya, jadi ketika tadi punya uang, gak usah mikir-mikir, bismillah sedekah, bismillah bantuin, bismillah, ya, keluarkan, ya, di jalan Allah, ya. Karena tadi, ya, nggak ada kesempatan. Kadang-kadang tadi padahal kemarin, ya, kadang-kadang ada orang yang membangun rumahnya belum jadi, udah keburu mati, ya. Dia udah merencanakan mau nikahin anak ini nanti hajatnya gini-gini, ya, belum jadi hajatnya udah mati, ya. Bahkan ada yang udah nyebar undangan, ya, udah udah semuanya siap, ya. H-1 ini calon suaminya meninggal dunia. Kebayang, Bu, ya. Nggak ada orang yang bisa menolak kematian. Maka nasihat paling baik, ya benar kata Rasulullah, adalah nasihat kematian. Ketika kita melihat kematian, udah itu nasihat, ya Allah. Suatu saat ini kita berada berdiri di atas tanah, suatu saat kita akan dikuburkan di bawah tanah, ya. Dan kata Rasulullah, semua itu akan putus amal ibadah kita kecuali 3.
Ya, apa itu? Sedekah jariyah, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Nah ini banyak ini. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, banyak sedekah jariyah, ada masjid dibangun, ya. Nggak usah bilang-bilang lah. Kita ke toko material, ke toko besi, ya. Pak, beli 1 semen, kirim ke masjid itu, ya. Berapa sih? 75.000, ya. Dikirim, Masya Allah, jadi pondasinya, jadi batanya, ya. Bata berapa sih? 700 perak, beli 170.000, ya. Kirim ke masjid. Barang siapa membangun, ya, masjid karena Allah, kata Rasulullah, walaupun hanya sebesar sarang burung, maka akan dibangunkan rumah yang serupa nanti di surga. Masya Allah. Jadi banyak-banyak nih amal jariah. Kita punya uang bagi-bagi Al-Quran, apalagi sekarang banyak rumah-rumah tahfiz, ya, kasih banyak banget itu pahalanya. Kata Rasulullah, barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, ya, kata Rasulullah, alif lam mim bukan 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, dan setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Bayangin, kalau kita ngasih Al-Quran kepada anak tahfiz Al-Quran, ya, atau rumah-rumah tahfiz, dia ngapalin itu pasti diulang-ulang, ya. Alif lam mim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Diulang-ulang, bahkan 1 ayat bisa 10 kali ulang, ya. Bayangkan berapa banyak pahala yang akan mengalir kepada kita ketika tadi ngasih Al-Quran, ngasih alat sholat, ya, ngasih sarung, Masya Allah, simpen di masjid. Orang yang safar pakai sarungnya, pakai mukenanya, ya, Masya Allah, ngalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Termasuk mengalirkan air. Makanya kalau air mah jangan pelit. Punya sumur dia ngalir terus, ada madrasah ataupun ada orang yang kekurangan air, ada masjid, alirkan kalau bisa sumurnya ke sana, ya. Demi Allah, itu sumur-sumur yang dialirkan ke tempat-tempat yang berkah, dimanfaatkan orang banyak, bukannya 1 tambah, ya. Ya. Itu ilmu sedekah itu semakin dikeluarkan, semakin kembalinya semakin banyak, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Kita kasih ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita, baik itu dunia maupun akhirat, ya. Kalau akhirat sudah jelas, dunia mungkin kita punya ilmu masak, ya. Kita sedekahkan, kemudian orang-orang bisa masak, bisa nyari mata pencaharian dari situ, dapat pahala kepada kita. Yang terakhir adalah anak yang soleh. Jadikan anak-anak kita anak yang soleh. Walaupun anak yang soleh ini adalah rezeki, ya, nggak bisa kita pengen kita udah doa, kita udah nyekolahin, udah pesantrenin, ternyata belum soleh juga terus. Ini adalah buah, ya, dari perjuangan kita, dan tidak bisa menuntut 100% pasti kalau di pesantren soleh, nggak bisa, ya, karena ini adalah bentuk rezeki dari Allah. Kita hanya bisa mengikhtiarkan, dan insya Allah dari ikhtiar itu mudah-mudahan Allah berikan hasil yang baik, ya. Mudah-mudahan, ya, mohon maaf nih, kultum katanya kultum. Kalau saya ngertiin kultum, kuliah terserah antum, ya, jadi terserah saya mau sejam mau 2 jam, ya. Ya, mohon maaf kalau kelamaan, kepanjangan, karena mungkin sama saya juga perutnya udah mulai keroncongan, ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ya. Mungkin kita tutup sekalian aja dengan doa, ya, doa bareng-bareng, ya. Mudah-mudahan dengan kita memanjatkan doa bersama-sama ini, Allah menurunkan berkah, Allah menurunkan rahmat, dan tentunya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan menjadi amal. Sampaikan pula kepada yang lain yang belum mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون على في شقرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Sucakyo atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi arisan dan mungkin ada usulan-usulan dari Bapak atau Ibu. Bagi yang bertugas, bersilakan. Mbak Iva, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di siang hari ini yang mendapatkan arisan, yang pertama Bu Lasmini, yang kedua Bu Ponise. Semoga bermanfaat dan barokah. Membahas untuk pertemuan 2 bulan yang akan datang, yaitu bulan Oktober 2024, yang mendapat giliran untuk menjadi penyelenggara, yaitu kelompoknya Bu Musinah Condongsari, Bu Dwi Asmawati Ngombol, Bu Yuni Astuti Besole, Bu Endang Rendeng. Monggo nanti untuk berempat mau di tempatnya siapa, kemudian tanggalnya bla 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 Oktober 2024 untuk berkoordinasi di kelompoknya masing-masing. Nanti untuk pemberitahuan bisa di-share di grup jamaah Ebitur. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah di penghujung acara, kami petugas pengajian pada siang hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang kami hormati. Marilah acara pengajian pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan boten Bu, saran nopo usulan monggo. Walaupun ditutup boten nopo-nopo. Wonten boten Bu? Wonten usulan boten Bu? Boten. Boten? Nggih.
Alhamdulillah baru saja kita menerima tausiah yang bagus sekali dari Bapak Haji Cahyo. Sucahyo nggih. Matur nuwun sangat Pak Cahyo nggih. Semoga kita bisa melaksanakannya Pak Cahyo, memang berat kita bisa. Nah ini merupakan aset dari Bapak Haji dan Ibu Haja Suwondo sebagai anak soleh. Ini pahala yang akan terus mengalir kagem panjenengan Bapak Ibu Suwondo putranipun panjenengan nggih. Wau dipun saranaken nang saged umroh setiap tahun. Wah hebat Pak Cahyo, keluarga Suwondo niku setiap Ramadan kok umroh niku Bu nggih. Dados napa menika hartanipun ingkang dipun cari kagem ibadah. Menawi Ibu Bapak panjenengan bika kalau ini alamatipun Suwondo nika wonten ingkang saged di napa buka nggih linknya nggih. Nggih dibika Bu coba Bu. Mangke jenengan ngertos bilih Suwondo menika kagungan usaha rias mantan sampun sawetawis dangu. Panjenenganipun guru SD dados nggih. Apa linknya banyak, catering, gerabah, napa malih Suwondo. Riklan nggih. Dekor, rias, pokoknya napa mawon. Nah, panggung nggih. Nah, monggo jenengan mangke dipun pirsani lah karena Ibu Suwondo kok gede nembe enggak angen-angen damel nganu nggih. Kula tesih wingi kalau wingi terus kula kasih duta karena saya sudah beberapa kali menikmati hasil dari makanannya buatan Suwondo nggih. Monggo dipun bikak nggih, matur nuwun sangat Suwondo nggih. Terus kagem kelompok berikutnya nyuwun pangapunten. Menika sajianipun Suwondo dan tim memang bagus sekali nggih. Namun jenengan mbok pilih nggih boten kedah kados niki nggih Bu. Niki amargi Suwondo menika nganterke Bu Haja Siti ya pinter masak nggih. Dados boten nyuwun sewu sesuk kok kami boten sah sing penting wonten unjukan napa ingkang bidhahar napa pisang godhog napa kacang godhog boten napa-napa boten sahanten tapi nggih kula matur nuwun Suwondo kaliyan timnya nggih Bu Haja Siti. Mugi-mugi dados pahala panjenengan sedaya nggih amin ya rabbal alamin. Saking kula sak kanca namung ngaten matur nuwun lan nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten aqua wonten rasa putih bisa kerja itu kalau nonton menuju buka gunung Pak Topik sehat Pak cerita apa oh gak ada Bu Ali lah ya tangga sini seorang kan kelentang tangan obrolan selalu dari Jira. Monggo saya. Saling tidak mau ya. Oh, kenapa?
Nggih. Kok nonton Aquani kok.
sampai rumah sakitnya terus itu bilang ini terus ngetan berarti kok ngale kan kok ngale
Ada warna-warna. Ada muslimatan, ada petakan. Nah, pencetol. Inilah Bu Sri dari Werun sudah hadir di tempatnya Bu Wondo.